Oke, untuk UAS pada saat UTS kemarin itu kita baru dalam tahapan adalah kalau kita sudah punya data dan kita mengasumsikan bahwa data yang kita peroleh adalah merupakan data yang benar dan efisien, karena asumsinya kita punya data, kita tidak belajar bagaimana cara mengumpulkan data dengan benar dan efisien, karena kalau itu adalah satu mata kuliah tersendiri gitu ya. Kalau di statistik kita akan belajar mengenai sampling, ya bagaimana cara kita ngambil sampel, atau kita bicara tentang experimental design gitu ya. Nah, pada saat kita kemarin belajar UTS adalah kita belajar bagaimana menganalisis data dengan metode yang tepat. Misalkan adalah kalau skala pengukuran kita nominal, maka apa yang saya lakukan? Kalau skala pengukuran ordinal, apa yang saya lakukan? Kalau skala pengukuran saya adalah numerik, gitu ya, apa yang saya lakukan? Makanya Anda belajar, oh ya, kalau saya punya jenis kelamin laki-laki perempuan, saya akan tertarik dengan berapa banyaknya laki-laki, berapa banyaknya perempuan. Jadi saya berbicara tentang persentase, karena saya data nominal. Tapi kalau saya punya data misalkan berapa tinggi badan gitu ya dalam sentimeter, berarti saya berapa sih rata-rata tinggi badannya, berapa standar deviasinya. Nah itu Anda membuat bagaimana menganalisis data dengan metode yang tepat. Ya, jadi kita sesuai dengan skala pengukuran yang sudah kita lakukan. Nah, tahapan ketiga dari ilmu statistika itu adalah menginterpretasikan dan menarik kesimpulan yang benar dan sah terhadap hasil analisis. Nah, ya, poin yang ketiga ini itu yang akan kita pelajari pada ranah UAS ini, ujian akhir semester, ya materi untuk UAS. Jadi seperti kita ketahui bahwa statistika kita bedakan menjadi dua, statistika deskriptif dan statistika inferensial. Ya, kemudian apa itu statistika deskriptif? Kalau kita punya populasi, kemudian kita ambil sampel, kita punya data kita berupa data contoh, kemudian kita menyajikan data contoh kita dalam bentuk apa? Dalam bentuk lintasan data, apakah itu persentase, apakah itu rata-rata, apakah itu simpangan baku, kemudian kita tampilkan juga data dalam bentuk grafik. Ya, bagaimana kita menggambarkan data yang kita peroleh, data contoh yang kita peroleh. Nah, kemudian data contoh ini kita gunakan untuk menduga karakteristik populasi. Contohnya adalah, oke, saya mengumpulkan, saya survei, saya tanyakan pendapat mahasiswa IPB tentang COVID. Berapa persen sih yang mau balik lagi ke kampus IPB? Misalkan, ya. Kemudian saya sebarkan kuesioner, mahasiswa IPB kan ada 20.000 orang. Saya ambil kuesioner 400 orang. Dari 400 orang ini, ternyata yang ingin balik ke IPB adalah 300. Ya, 300 orang. Berarti ya persentasenya kan 375%. Bisa nggak saya katakan bahwa mahasiswa IPB yang ingin kembali ke kampus itu adalah 70%? Ya, dari sampel yang saya punya, ini saya gunakan untuk mewakili populasi mahasiswa IPB. Seberapa besar kesalahan atau seberapa besar tingkat keyakinan saya untuk mengatakan bahwa dari sampel 400 ini, ya, dari sampel 400 ini bisa merepresentasikan seluruh mahasiswa IPB. Nah, yang itu yang kita pelajari sama mata UAS. Jadi kita berasal dari sampel, kemudian dari sampel itu kita gunakan untuk justifikasi populasi. Nah, contoh yang sekarang sedang marak itu adalah COVID-19. Ya, berapa besar sih, berapa persen tingkat kesembuhan obat tertentu itu mampu menyembuhkan penyakit COVID gitu. Nah, dari itu kan orang akan banyak penelitian terkait dengan COVID. Ya, misalkan diambillah sampel misalkan dari 400 orang, diamati dia bagaimana karakteristik COVID-19 ini, bagaimana dia bisa sembuh, bagaimana kalau yang dia tidak bisa sembuh. Misalkan dari persentase yang terkena COVID ini yang sembuh itu ada sekitar 99%. Gitu ya. Nah, berarti kita yakin kalau kita terkena COVID, berarti tingkat kesembuhannya adalah 99%. Tapi apakah itu stay berapa lama dalam tubuh kita? Apakah kita nyatakan sembuh itu langsung sembuh? Gitu kan? Ternyata kan enggak, itu efeknya kan orang yang biasanya terkena penyakit COVID ini, kalau COVID, dia cepat lelah badannya, tidak langsung stamina seperti awal sebelum COVID. Gitu. Jadi efeknya itu panjang. Nah, dari sampel yang kita punya tadi, bagaimana kita menduga karakteristik dari populasi yang orang yang terkena COVID tadi? Apakah perilakunya sama? Berapa persen yang perilakunya sama? Berapa persen yang tidak? Nah, itu berarti kita melakukan justifikasi untuk populasi. Nah, namanya kita menjustifikasi terhadap populasi, seringkali kita melakukan kesalahan. Ya, kita melakukan kesalahan.
Nah, itu yang kita pelajari dalam materi statistika inferensia. Bagaimana kita mengambil kesimpulan yang sahih dari data yang kita punya. Ya. Jadi ini bersifat deduktif. Contoh yang paling mudah adalah kalau Anda bangun tidur, Anda buka jendela, kemudian lihat halaman rumah Anda adalah basah. Ya. Padahal hari itu pada saat Anda buka jendela nggak ada posisi hujan dan sebagainya. Nah, Anda punya beberapa dugaan kan? Kalau halaman itu basah, ada berapa kemungkinan? Bisa jadi sebuah malamnya itu hujan atau orang pagi-pagi ibu Anda sudah menyiram halaman sehingga halaman itu menjadi basah. Nah, berapa persen tingkat keyakinan Anda terhadap dugaan Anda itu? Itu yang akan kita pelajari. Paham ya? Jadi materi kita materi UAS ini adalah bermain dengan statistika inferensia. Kenapa statistika inferensia itu muncul? Karena yang kita punya adalah data sampel. Bagaimana data sampel itu kita gunakan untuk menjustifikasi karakteristik dari populasi. Paham ya? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Sebelum saya lanjutkan materinya? Oke. Ini nggak pada tidur ya. Siang-siang soalnya. Jam ngantuk. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini. Nah, materi kita hari ini kita akan membahas mengenai sampling distribution atau sebaran penarikan contoh. Kenapa? Untuk memahami perilaku, bagaimana kita bisa melakukan pengujian hipotesis terhadap populasi, ada satu hal yang harus kita pelajari dulu. Nah, itu kita sebut dengan sampling distribution. Kita pelajari ada distribusi dari sampling. Ya, sampling distribution berarti kita diskusi dari sampling. Sampling itu apa? Jadi kalau saya mengambil contoh berkali-kali, karakteristiknya seperti apa? Gitu ya. Jadi topik materi kita adalah mengenai sampling distribution. Ya. Nah, apa yang saya sampaikan di sini adalah saya akan menjelaskan tentang apa itu sebaran penarikan contoh, ya. Kemudian sebaran penarikan contoh untuk rataan, ya, atau sampling distribution of the sample mean. Jadi kita punya rataan contoh, kita punya proporsi contoh, jadi sebaran penarikan contoh untuk proporsi contoh, dan sebaran penarikan contoh untuk ragam. Jadi Anda masih ingat ya, kita punya statistik, ada rataan, ada proporsi, ada ragam. Gitu ya. Apa bedanya statistik dengan parameter? Kalau statistik itu berarti ya rataan, proporsi, dan ragam, itu angka numerik yang merepresentasikan contoh, tapi kalau parameter itu adalah rataan, proporsi, ragam yang merepresentasikan dari populasi. Oke ya. Nah, oke. Kita mulai dari sampling distribution. Nah, ini memang pilkadanya jadul ya, tahun 2017. Udah lama sebenarnya. Dan sekarang lagi ada pilkada, tapi karena belum ada hasilnya, gitu ya, makanya saya nggak akan tampilkan. Nah, ini kita ambilkan misalkan hasil quick count. Anda masih ingat ya, quick count itu pilkada DKI tahun 2017. Ya. Kalau Anda perhatikan, ada berbagai macam sampel lembaga survei. Di situ ada SMRC, ada Foxpol, ada Carta Politika, ada LSI Junior, Indobarometer, Indikator, gitu ya. Nah, mereka menampilkan hasil berapa persen perolehan suara untuk Anies Sandi, berapa perolehan suara untuk Ahok Jarot, ya. Hampir semuanya secara umum menyatakan bahwa perolehan suara untuk Anies Sandi lebih tinggi dibandingkan dengan lawannya. Tapi Anda perhatikan di sini, variasi nilainya itu berbeda-beda. Ada 58%, 59%, 57%, dan seterusnya. Pertanyaan saya adalah, kenapa hasil quick count itu berbeda-beda antar lembaga survei? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa menerangkan nggak fenomena hasil quick count itu seperti apa? Anda sudah mengikuti quick count ya tahun 2017? Atau Anda belum ini? Belum Pak, tapi pasti berkah quick count inilah ya, cukup Anda pahami. Izin menjawab, Ibu. Silakan Dean Dara. Panggilannya siapa? Dean. Ya, oke Dean. Silakan Dean. Menurut saya, hasil quick count beda-beda itu karena sampel yang diambil beda-beda kan. Terus bisa jadi mereka pakai metode yang berbeda juga. Apalagi ya, paling 2 itu aja Ibu menurut saya. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Dean, bahwa kenapa hasilnya berbeda-beda, sampelnya berbeda. Kemudian yang kedua adalah jumlah sampelnya juga berbeda kan.
Mungkin yang SLNJ pakai 1000 pakai 500 TPS gitu ya. Karena ini objek surveinya adalah tempat pemungutan suara TPS. Jadi benar sampelnya berbeda-beda, artinya TPS yang diambil berbeda-beda, kemudian jumlah sampelnya berbeda, metodologi pengambilan sampelnya juga bisa berbeda-beda. Nah, makanya kalau Anda mencermati hasil suatu survei, Anda harus perhatikan dulu bagaimana cara mereka mengambil sampel. Good point ya. Ya. Nah, ini sebenarnya dari kalau kita mengambil sampel ternyata berbeda, sampel lain lagi berbeda hasilnya, itulah sebenarnya mendasari dari fenomena dari fenomena dari sampling distribution ini. Ya, ternyata berdasarkan kpu.go.id ya parameter ini, kalau ini hasil ini kan hasil KPU ya. Hasil KPU ini disebut dengan populasi ini. Ya, persentase kemenangan Anies Sandi dengan persentase Ahok Jarot ini dapat 57,96, ini yang disebut dengan populasi karena ini hasil akhirnya. Gitu. Sementara kalau quick count itu kita sebut dengan statistik. Ya, kenapa? Karena kita ambilnya dari sampel. Jadi Anda paham ya mana statistik mana yang parameter. Ya. Jelas ya. Jadi karena ini hasil dari KPU atau hasil pemilu dan ini hasil finalnya, maka hasil dari KPU itu kita sebut sebagai populasi. Sementara apa yang dilakukan oleh lembaga survei pada saat mereka melakukan quick count, pada hakikatnya mereka bermain dengan data sampel. Ya. Oke. Nah, dari semua ini nggak ada yang sama dengan hasil KPU. Benar. Ya. Nah, fenomena apa seperti ini? Ya, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, gitu ya. Memang benar. Nah, inilah kita sebut dengan sampling distribution. Kalau saya punya kemudian populasi ini kita hitung tergantung parameternya, kita hitung rata-ratanya, kita hitung ragamnya, kita hitung sepangan bakunya. Ini adalah simbol dari mu, sigma kuadrat dan simpanan baku. Ini karena kita menghitung dari populasi, maka simbolnya seperti itu. Kemudian kalau kita ngambil sampel, ya kita ngambil sampel secara acak, gitu. Kita ambil sampel dia secara acak. Misalnya kita ambil 5 sampel untuk contoh pertama, kita hitung rataannya, ya. Kemudian ngambil contoh yang kedua, kita hitung rataannya lagi. Ambil contoh yang ketiga, kita hitung rataannya dan seterusnya sampai kita punya n data, kita punya n. Kemudian saya punya kumpulan data dari X1, X2, X3. Ya, ini X1, X2, X3, X4, kita punya nilai yang berbeda-beda. Ya, saya punya nilai yang berbeda-beda. Nah, saya punya kumpulan data baru. Kumpulan data baru saya apa? Rataan dari rata-rata contoh. Ya, rataan dari rata-rata contoh. Nah, rataan itu adalah suatu statistik. Ya, rataan contoh itu suatu statistik. Kalau saya punya data n kali pengambilan sampel, saya ngambil masing-masing, saya hitung rataannya, saya 10 kali, saya punya rata-rata 10 kali, maka saya punya distribusi dari statistik saya. Ya, distribusi dari statistik saya. Jadi distribusi dari statistik saya. Nah, ini maka itu disebut dengan sampling distribution. Jadi kalau disebut dengan sampling distribution itu adalah sebarang penarikan contoh dari suatu statistik. Statistiknya apa? Nah, bisa rataan, bisa proporsi, bisa ragam. Ya, jadi tergantung dari statistik apa yang kita ambil. Oke, nah sekarang kita berbicara mengenai sebarang penarikan contoh untuk rata-rata contoh. Ya, jadi di sampling distribution of the sample mean. Ya. Nah, ilustrasi berikut. Misalkan suatu populasi, saya punya ada 4 orang, ya 4 orang, kemudian dicatat adalah usia. Ya, ini sebenarnya antara gambar dengan usia, catatan usia ini nggak nyambung. Gambarnya saya nggak yakin mereka usianya 18 sampai 24 tahun gitu ya. Anggap saja mereka usia 18 sampai 24 tahun. Nah, nilai setiap individu di situ ada 18, 20, 22, dan 24. Ya. Kalau kita hitung rataannya, karena ini kita anggap populasi, maka rataan kita akan menjadi berapa? 18 tambah 20 tambah 22 tambah 24. Ya, sama dengan berarti bagi 4 rataannya adalah menjadi 21. Kemudian simpangan bakunya, ya simpangan bakunya Anda bisa menghitung ya. Kenapa dia dapat 2,236? Dapat dari mana? Ya, ini kan kalau saya punya data ini 18 ya, 20, 21, 24 ya.
Ini kan formulasi ragam. Ragam itu adalah rumusnya sigma xi min mu dikuadratkan dibagi dengan n. Ya. Jadi ini masing-masing kita kurangkan terhadap 21, kurangkan terhadap 21. Ya. Ini hasilnya berapa? 18 kurangi 21 itu adalah 3 minus 3, ini adalah minus 1, ini 0, ya. Kemudian ini adalah minus 3. Sorry, ini 22 ya, 22. Bukan 2. Ini adalah 1, ini 3. Ya. Kemudian ini yang dikuadratkan, ini kuadratkan. Ini hasilnya adalah 9, 1, kemudian ini 1, 9. Sehingga ini hasilnya kalau dijumlahkan itu adalah 20 dibagi 4. 24 adalah 5. Sehingga simpangan baku itu adalah akar dari 5. Adalah 2,236. Kita paham ya? Berarti dari data ini kita bisa menghitung berapa rataannya dan berapa simpangan baku. Simpangan baku diperoleh menggunakan akar dari ragam. Nah, fenomena konsep mu ini ya, ini saya bisa tuliskan adalah 1/4 kali 18 ditambah 1/4 kali 20 ditambah 1/4 kali 22 tambah 1/4 kali 24. Benar ya? Nah, kalau ini saya anggap bahwa ini adalah X1, ini adalah X2, ini adalah X3, ini adalah X4. Kemudian ini adalah peluangnya. Ini adalah peluang 1, ini adalah peluang 2, ini adalah peluang 3, ini adalah peluang 4. Nah, masing-masing ini mempunyai peluang adalah sama-sama sebesar 1/4. Jadi pada saat kita bicara data asli, maka peluang kita memberikan pembobot pada masing-masing nilai itu adalah sama. Masing-masing pembobotnya adalah 1/24. Karena ini mempunyai pembobot sama 1/4, maka ini disebut dengan uniform distribution. Jadi mempunyai sebaran yang sama, ya, sebaran seragam. Ini dalam bahasa Indonesia kita sebutkan dengan sebaran seragam. Ya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan. Kalau dari 4 sampel tadi, saya ambil n sama dengan 2. Saya ambil n sama dengan 2. Berarti pengamatan yang mungkin muncul apa? Bisa jadi 18 dengan 18, ya kan? 18, 20, 18, 20, 18, 24. Atau bisa jadi 20, 18, dan seterusnya. Maka ada berapa kemungkinan total semua yang saya amati di sini? Total sampel saya adalah saya punya 16 data. Ya. Nah, dari 16 kemungkinan sampel ini, ya, saya katakan dengan sampling with replacement. Kenapa? Karena bisa jadi muncul nilai yang sama, 18, 18, 20, 20, 22, 22, 24, 24. Jadi memungkinkan nilai yang sama. Jadi kalau saya, berarti gini, kalau saya punya 4 populasi, saya ngambil 2 kali. Jadi saya ngambil 1 kali, saya balikin, saya ngambil 1 kali lagi. Jadi ada kemungkinan nilai yang sama akan muncul. Itu maka kita sebut dengan sampling with replacement. Jadi penarikan contoh dengan pengembalian. Ya. Nah, kemudian dari data itu kita buat rataannya. Ya, kalau 18 dengan 18 rataannya berapa? 18. 18 dengan 20 rataannya adalah 19. 18 dengan 22 rataannya berapa? 21. Nah, masing-masing sampel tadi kita hitung rataannya. Nah, dari sini saya tertarik ini. 18 itu berapa banyak yang muncul? 19 berapa banyak yang muncul? Ternyata dari sini saya bisa tahu, oh 18 ini 1, tapi 19 ini 2 yang muncul. 20 itu 3 yang muncul. 1 itu 4 yang muncul. Ya, ada 4 yang muncul. 22 itu 3 yang muncul. 23 2 yang muncul. 24 1 yang muncul. Nah, dari sini kita buat statistiknya. Kita buat dalam bentuk tabel. Ya. 18 itu 1. Ya, 1. Berarti kalau peluang 18 itu muncul karena saya punya 16 kemungkinan, ini berarti 1/16. Ya. Kemudian kalau 19 berapa ini? 2/16. 20 ada berapa di sini? Karena ada 3 nilai, berarti ini adalah 3/16. 21 ada berapa?
4/16, ini 3/16, 2/16, 1/16. Anda sudah melihat pembobot untuk masing-masing nilai rataan ini sama nggak? Nggak sama kan? Karena 18 dan 24 dikasih pembobot 1/6. 19 dan 23 dikasih pembobot 2/16. Kemudian 20 dengan 22 pembobotnya adalah 3/16. Kemudian 21 ini pembobotnya adalah 4/16. Ya, 4/16. Maka data kita tidak lagi menyebar seragam. Tapi kalau kita tarik garis, dia akan naik gitu ya. Kemudian dia akan turun. Nah, kita sempat belajar di UTS, kalau sebarannya seperti genta ini cenderung mendekati sebaran apa? Sebaran normal. Benar Faris, ya benar, sebaran normal. Sehingga itu memberikan insight pada kita bahwa distribusi dari rataan sampel itu tidak lagi uniform, tapi dia membentuk sebaran normal. Nah, itu nanti dasar kita untuk melakukan penghitungan lebih lanjut. Good point. Ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan ringkasan dari sebaran rataan tadi, ya, kalau data ini saya rata-ratakan, ya, konsepnya saya rata-ratakan, ternyata saya dapat rataannya adalah 21. 21 itu sama dengan mu. Sudah dikatakan X rataan merupakan penduga tak bias untuk mu. Artinya apa? Kalau saya ingin menduga rataan populasi, saya akan bergerak dengan rataan contoh. Karena harapan rataan contoh ini secara teoretik sudah kita buktikan bahwa dia merupakan penduga tak bias untuk mu. Kenapa disebut penduga tak bias? Karena nilai harapan dari X rataan itu sama dengan mu. Maka X rataan dikatakan penduga tak bias bagi mu. Ya. Ini memberikan informasi kita bahwa kalau saya ingin menghitung rataan populasi, saya menghitung rataan sampel, gitu ya. Nah, berikutnya kita tertarik kepada bagaimana bentuk simpangan baku dari X rataan, ya. Ini adalah simbol, ini kan simbol simpangan baku, ya. Simpangan baku dari X rataan. Nah, namun, kalau simpangan baku dari X rataan ini, kita tidak lagi menyebutnya sebagai simpangan baku. Istilahnya ini disebut dengan galat baku. Ya, galat baku dari X rataan. Bahasa Inggrisnya, kalau nanti Anda baca jurnal in English gitu ya, ini disebut dengan standard error of mean. Ya. Nah, Anda kenal istilah adalah standard deviation, ya. Kemudian Anda akan kenal istilah standard error. Apa perbedaan antara standard deviation dan standard error? Di IPB, ya, di IPB standard deviasi ini yang kemarin kita terjemahkan dengan simpangan baku. Nah, kalau standard error kita terjemahkan dengan galat baku. Ya, kita terjemahkan dengan galat baku. Nah, standard error bedanya adalah kalau standard deviation atau simpangan baku itu adalah distribusi dari data asli. Selama kita punya data asli, kemudian kita hitung keragamannya, maka kita hitung simpangan bakunya, standard deviation-nya. Tapi kalau kita tertarik pada suatu statistik tertentu, misalkan rataannya atau proporsinya, maka keragaman dari statistik itu kita sebut dengan standard error, ya, atau kita sebut dengan galat baku. Paham ya bedanya? Kalau di sini tadi kita menghitung, ya, kita menghitung karena ini kita hitung dari data asli 18, 20, 22, 24 data asli, maka simpangan bakunya disebut dengan standard deviation atau simpangan baku, ya. Sedangkan yang di sini, kita menghitung rataannya berdasarkan apa? Rataan sampel yang berukuran 2 tadi. Sehingga simpangan bakunya kita sebut dengan galat baku dari X rataan. Atau kita sebutnya standard error. Ya, beda ya. Jadi nanti kalau Anda baca jurnal atau baca soal, harus perhatikan apakah yang diketahuinya adalah simpangan baku atau standard deviation, atau yang diketahuinya adalah standard error. Ya, standard error. Karena beda sekali maknanya.
Paham ya? Nah, kalau kita hitung dari rataan contoh ini dikurangkan terhadap mu-nya dibagi n, kita dapat simpangan bakunya adalah standard error of mean-nya atau galat bakunya adalah 1,58. Nah, secara formula kita bisa tuliskan bahwa kalau saya punya populasi n sama dengan 4, kalau dia berasal dari sebaran uniform data asalnya, maka rataan contohnya dengan ukuran 2-nya, rataan dari X rataan akan sama dengan 21, tapi simpangan bakunya dari X rataan, atau kita sebut galat baku dari X rataan adalah 1,58. Ya, kita ringkaskan seperti ini. Bentuk distribusinya menjadi berbeda, cenderung mendekati normal. Nah, apa konsekuensi dari sini? Sehingga kita bisa gunakan satu teorema disebut dengan dalil limit pusat atau central limit theorem. Ya. Jika dari suatu populasi dengan nilai tengah harapan mu dan ragam sigma kuadrat ditarik contoh secara acak berukuran n yang cukup besar, ya n yang cukup besar, maka rata-rata contoh ini akan memiliki sebaran yang mendekati sebaran normal. Ya, jadi kalau n-nya semakin besar, datanya akan cenderung mendekati sebaran normal. Ya, dengan nilai harapan mu dan ragamnya itu adalah sigma kuadrat per n. Jadi ragam dari X rataan itu adalah sigma kuadrat per n. Sehingga galat baku dari X rataan adalah akar sigma kuadrat per n. Ini adalah sigma per akar n. Bentuknya seperti itu. Sehingga secara ini kita tuliskan jika X kita menyebar normal dengan nilai tengah mu dan sigma kuadrat, maka X rataannya itu akan menyebar normal dengan nilai tengah mu, tapi ragamnya adalah sigma kuadrat per n. Jadi keragaman ini tergantung dari berapa ukuran sampel. Anda perhatikan, kalau ukuran sampelnya besar, maka keragaman ini akan semakin kecil. Ya, nah makanya di dalam statistika klasik, ya kita berbicara tentang statistika klasik, selalu diharapkan kalau kita mengambil sampel, ukuran sampelnya adalah besar. Gitu ya. Nah, maka kita bisa gunakan dalil limit pusat ini. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada diskusi? Oke. Kalau nggak ada, nah ini adalah kita bicara tentang expected value dari sampel mean-nya atau nilai harapan dari rataan contoh. Nilai harapan dari rataan contoh itu sama dengan parameter populasinya, sama dengan mu, gitu ya, sama dengan nilai harapan populasi. Maka tadi saya sampaikan bahwa rata-rata contoh, ya rataan contoh ini merupakan penduga yang tak bias bagi rataan populasi. Jadi Anda harus bedakan kapan kita bicara rataan contoh, kapan kita bicara rataan populasi. Cara menuliskan rataan contoh bisa X bar atau Anda bisa tuliskan sebagai mu yang dikasih topi. Mu hat atau mu topi. Ini berarti bermakna adalah rataan contoh. Tapi kalau rataan populasi berarti maknanya adalah mu. Gitu ya. Oke, jadi kalau ini target ya, target sasaran, maka harapannya kisaran datanya itu ada berada di sekitar target yang kita tentukan. Nah, target ini ibaratnya dia adalah mu. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana bentuk sebaran data dari yang kita dapat berdasarkan sampel yang kita. Ya, maka dia akan mendekati sebaran normal dengan nilai tengahnya mu dan ragamnya adalah sigma kuadrat per n. Ini secara formulasi teorinya. Nah, ini karakteristik dari varian sampel mean, ya, varian sampel mean itu berarti dari sigma kuadrat per n, ya. Maka ukuran contohnya semakin besar, ya, kalau n-nya ini semakin besar, maka sigma kuadrat nanti kita akarkan. Jadi akarkan sigma kuadrat per n akan jadinya sigma xn ini, maka dia akan menjadi kecil. Ya. Nah, harapan kita memang kita pengennya keragaman dari X rataan ini adalah semakin kecil. Ya. Orang statistik selalu bermain dengan bagaimana cara mengendalikan keragaman. Nah, terminologi cara mengendalikan keragaman adalah kita cari keragaman yang paling kecil. Ya. Ini adalah kalau yang merah ini adalah ukuran sampelnya besar, maka dia cenderung kuncing gitu ya. Tapi kalau ukuran sampel lebih kecil, karena keragamannya kecil, maka dia cenderung landai. Seperti ini. Ya. Ini. Nah, bentuknya seperti ini. Oke. Tadi sebutkan sigma X rataan disebut standard error atau galat baku, di mana sigma X rataan ini adalah sigma per akar n. Atau bisa juga dituliskan dengan sigma kuadrat per n. Ya, jadi banyak pendekatan yang bisa digunakan.
Di sini adalah semakin besar N, maka simpangan rata-rata contoh terhadap mu-nya cenderung juga lebih kecil. Ya. Makanya terminologi statistika klasik selalu diharapkan N-nya besar. Nah ini apa namanya? Ini ada contoh ya. Kalau saya punya contoh ini ada misalnya saya punya sebaran normal, ya saya punya sebaran normal dengan menyebar normal mu dan mu gitu ya dan sigma kuadrat tertentu. Kemudian rataan contohnya berapapun ukuran contohnya dia akan tetap menyebar normal. Kalau populasi awalnya adalah normal, gitu ya. Tapi ada juga kalau populasi awalnya tidak normal, kita tidak pernah tahu nih data kita menyebar normal atau tidak. Ya, jadi lebihnya tidak normal, maka sesuai dengan dalil limit pusat, asal ukuran sampelnya besar, maka dia akan cenderung mendekati sebaran normal. Tapi kalau N-nya kecil, maka kita akan dekati dengan sebaran yang lain. Nah, minggu depan kita akan belajar berapa besar ukuran sampel kita katakan besar dan berapa ukuran sampel kita katakan kecil. Sehingga di beberapa kasus kita akan menggunakan sebaran selain sebaran normal yang kita pelajari. Ya, makanya patokannya itu. Paham ya? Bisa dipahami sampai sini. Ada yang ingin diskusikan dulu sebelum kita lanjutkan? Oke, kita lanjutkan. Nah, berapa besar N agar sebaran rata-rata contoh cukup dekat dengan sebaran normal? Itu pertanyaannya. Ya. Nah, pada umumnya di beberapa buku mengatakan bahwa sebaran itu mencapai sebaran normal rata-ratanya jika N-nya lebih besar dari 25. Beberapa mengatakan N-nya lebih besar sama dengan 30. Makanya kalau selalu ada pertanyaan, ukuran sampelnya berapa? Orang selalu memaksakan kita dapat ukuran sampelnya adalah 30. Kenapa? Supaya mereka bisa menggunakan pendekatan sebaran normal. Kenapa pada saat itu sebaran normal itu jadi sebaran yang paling populer? Karena orang udah banyak mengembangkan dan relatif mudah pemanfaatannya. Orang nggak mau susah-susah lagi. Gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang, orang memungkinkan bahwa N-nya kecil. Penelitian juga banyak dilakukan dan kemajuan komputasi membantu kita menemukan data-data yang kecil. Nah, kenapa data kecil itu wajib perhatian? Karena biayanya mahal. Ya, kalau kita melakukan percobaan terhadap mencit, Anda melakukan percobaan nih terhadap mencit sebelum rilis ke orang. Berapa banyak sih mencit yang bisa Anda gunakan untuk percobaan? Kalau Anda menggunakan percobaannya jumlah mencitnya banyak, berarti Anda terkena undang-undang perikehewanan. Dikira Anda nggak manusia, nggak berperikehewanan karena memanfaatkan banyaknya mencit untuk media percobaan. Ya, jadi banyak constraint-nya. Beberapa kasus alat pengukurannya mahal. Jadi kalau di kimia itu ada alat untuk mengetahui senyawa komponen kimia apa yang terkandung pada suatu bahan tertentu, gitu ya. Misalkan di daun tempuyung atau di jahe itu kandungan yang bikin pedes itu apa sih? Oh, yang bikin pedes itu berarti gingerolnya. Bagaimana menangkap struktur kimia senyawa dari gingerol itu seperti apa? Gitu. Itu ada alat yang disebut dengan LCMS namanya. Nah, kalau untuk anak IPB, satu sampel itu adalah 900.000. Anda bayangkan kalau Anda penelitian untuk menangkap struktur sampelnya 900.000 kali 30. Itu berapa juta kalian dapat? 27 juta. Sanggup nggak kita menyediakan biaya 27 juta? Makanya biasanya di beberapa penelitian kita akan selalu bermain dengan data N yang kecil. Ya, itu adalah pendekatannya. Tapi kalau kita mau melakukan pendekatan sebaran normal, maka disebut berapa N yang cukup adalah N lebih besar sama dengan 30. Walaupun beberapa simulasi menunjukkan N-nya lebih besar dari 25. Ya. Nah, pada sebaran populasi yang tidak simetris, maka misalnya datanya bukan data normal. Data yang bukan data normal itu apa? Misalkan saya pengen tahu bagaimana berapa banyak dari Anda yang lulus metode statistika. Kejadian satu orang lulus atau tidak lulus, misalkan Faris lulus atau tidak lulus, karena satu orang, ini berarti Faris ini sebenarnya adalah Bernoulli. Kenapa? Karena kita hanya mengamati satu pengamatan orang kan, Faris. Nah, kalau satu kelas ada 32 orang, masing-masing saya amati lulus, tidak lulus, lulus, tidak lulus, lulus. Asumsinya bahwa setiap peluang masuk lulus adalah sama, kita satu kelas adalah 32 orang, kemudian saya tertarik berapa banyaknya yang lulus. Berarti sebaran saya apa? Sebaran saya menjadi sebaran binomial.
Nah, kalau saya ingin tahu berapa peluang banyaknya mahasiswa yang lulus adalah lebih dari 30 orang. Ya. Nah, makanya saya akan menggunakan pendekatan saya bisa melakukan menggunakan pendekatan sebaran normal. Nah, kalau saya mau melakukan pendekatan sebaran normal seperti itu, maka ukuran sampel saya harus lebih besar. Ya, jadi karena datanya adalah bukan data laborasi yang bersifat simetris, maka dibutuhkan N yang lebih besar. Kan Anda nggak, kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang peluang dari suatu sebaran, pasti Anda pengen peluang lulus Anda adalah besar. Berarti peluang Anda lulus dari metode statistika, misalkan Anda pengen bermain di 80%, ya. Anda kan nggak mau 50%, 50%. Pasti pengen peluang lulusnya jauh lebih besar dari peluang tidak lulusnya. Nah, begitu peluang lulusnya lebih besar dari tidak lulus, maka sebaran Anda akan menjadi tidak simetris, karena pasti yang banyak yang lulus itu akan jauh lebih besar dibanding yang tidak lulus. Ya, makanya sebarannya tidak simetris. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, maka Anda butuh N yang lebih besar. Gitu ya. Nah, Anda bisa gunakan, di sini ada aplikasi Shiny, gitu ya, saya klik di sini, maka ini adalah simulasi percontohan untuk melakukan simulasi tentang hal ini. Jadi berapa ukuran sampel yang akan kita gunakan. Gitu ya. Nah, di aplikasi ini misalkan kalau sebaran awalnya misalkan kondisinya adalah C-square, juga bebasnya 1 gitu ya. Nah, kalau saya ngambil N-nya sama dengan 17 sebanyak 100 kali gitu ya, maka rataannya itu akan cenderung mendekati sebaran normal. Ya, ini Anda lihat kalau N-nya 17 bentuknya seperti ini. Kalau saya tambah N-nya menjadi 50, apa yang terjadi? Bentuknya jauh lebih kelihatan dia simetrik. Ya, jadi lebih kelihatan seperti sebaran normal. Kalau kita pada sebaran awalnya itu adalah sebaran C-square. Tapi rataan dari sebaran contohnya akan mengikuti sebaran normal. Seperti itu. Nah, ini ada ilustrasi, misalkan kita memiliki suatu populasi data, banyaknya buku yang dipinjam dalam satu semester. Rataannya adalah 8 dan simpangan bakunya 3. Artinya adalah dalam satu semester, rata-rata banyaknya buku yang dipinjam itu ada sebanyak 8. Ya, variasinya simpangan bakunya sekitar 3. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita ngambil contoh acak N sama dengan 36, ya, yang diambil dari populasi tersebut, berapa peluang rata-rata contoh yang dibuat berada pada rentang 7,8 dan 8,2. Ya. Masih ingat ya, berarti kita akan menyelesaikan dengan mengganti sebaran normal. Ya. Meskipun tidak ada keterangan bahwa sebaran populasinya itu adalah populasi normal, tapi berdasarkan dalil limit pusat, kita dapat menyebutkan bahwa sebaran rata-rata contoh ini akan mendekati normal dengan nilai tengahnya mu sama dengan 8 dan simpangan bakunya adalah 3/36. Kenapa 3/36? Karena ini adalah formulasinya itu adalah sigma per akar N. Ini adalah 3/36. 3/36 berapa? 6, berarti sama dengan setengah. Nah, ini adalah disebut dengan simpangan bakunya. Ya, dari rataan contohnya. Nah, kita bisa selesaikan, berarti kita mencari peluang 7,8 kurang dari X kurang dari 8,2. Nah, kalau pada saat kita belajar kemarin, Anda berarti harus transformasi dulu kan? Transformasi ke dalam bentuk Z. Nah, bagaimana bentuk transformasi Z-nya? Ya, Z-nya kalau kemarin kalau saya punya X ya menyebar normal dengan tengah-tengah dan sigma kuadrat, maka transformasi Z-nya ada apa? X min mu dibagi, ini bukan 0 tapi mu, dibagi adalah sigma. Tapi kalau X rataan, kalau saya punya X rataan, ya X rataan, ini adalah X rataan menyebar normal dengan tengah mu dan sigma kuadrat per N, maka transformasi Z-nya adalah X min mu, X rataan min mu dibagi dengan sigma per akar N. Ya, jadi tambahkan. Sehingga kalau saya mencari berapa peluang X rataan antara 7,8 sampai 8,2, maka saya mencari peluang dari ini adalah nilai X rataannya, ini adalah nilai mu-nya, ini adalah nilai sigma per akar. Ya. Atau standar error dari X rataan. Nah, ini transformasi ke Z dapat minus 0,4 sampai 0,4. Anda tinggal lihat di tabel sebaran normal. Ya. Peluang Z kurang dari 0,4 dikurangi peluang Z kurang dari minus 0,4.
Anda lihat di tabel hasilnya 0,31. Nah, paham ya? Jadi yang membedakan apa? Proses transformasi di Z-nya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya. Dapat 0,6554 dengan 0,3446 dari mana? Dari tabel Z. Masih ingat ya tabel Z? Jadi untuk mata kuliah ini jangan lupa tabel Z-nya. Atau dengan cara yang mudah, ya Anda bisa gunakan perintah di Excel pakai norm distribution. Norm distribution kemudian masukkan 8,2 ini minnya, ini ada simpangan bakunya, kemudian kita akan mencari nilai kumulatifnya. Jadi sini belakangnya adalah 1. Ini untuk kumulatif. Ya, kumulatif distribution. Kemudian dikurangi 7,8, jadi ini sebenarnya kita menghitung peluang X rataan kurang dari 8,2 dikurangi peluang X rataan kurang dari 7,8. Ya, Anda bisa lakukan perintah di Excel. Ya, kenapa ini kan perintah di Excel? Ya, kalau kalian nanti menjawab soal ujian kan, kalau yang bagian A kan tidak perlu menunjukkan caranya, yang penting jawabannya benar. Kan gitu. Oke. Paham ya? Jadi misalnya mudah. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk ilustrasi ini? Coba ya latihan soal. Saya buat Anda latihan soal. Misalkan diketahui ketahui nilai TS metode statistika menyebar normal dengan nilai tengah 80 dan simpangan bakunya 10. Berapa peluang nilai metode statistika mahasiswa secara acak, ya. Berapa peluang nilai metode statistika mahasiswa tersebut di atas 90. Kemudian jika diambil 10 orang mahasiswa secara acak, ya, berapa peluang rata-rata nilai metode statistika dari mahasiswa tersebut di atas 85. Ini adalah 20. Ya, 20 orang mahasiswa secara acak. Berapa peluang rata-rata nilai metode mahasiswa tersebut di atas 80? Oke. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Ya. Ada yang punya pendapat dari apa yang saya sampaikan? Siapkan tabel Z-nya ya. Anda siapkan tabel. Kalau saya punya kejadian seperti ini, berarti perubahan acak kita apa? Kita punya perubahan acak X, ya. Kita punya perubahan acak X. Perubahan acak X ini adalah nilai metode statistika. Ya. Nah, ini diketahui bahwa nilai metode statistika menyebar normal dengan nilai tengahnya 80 dan simpangan bakunya adalah 10. Ya. Berarti ini mu-nya adalah 80, kemudian sigmanya adalah 10. Berarti ragamnya berapa? 10 kuadrat. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, maka yang kita tuliskan adalah ragamnya. Ya. Nah, kemudian ditanyakan, jika seorang mahasiswa diambil secara acak, berapa peluang nilai metode statistika masih tersebut di atas 90? Berarti saya mengambil peluang
X lebih besar dari 90. Masih ingat ya mata kuliah pelajaran UTS kemarin? Kalau saya seperti ini, apa yang saya lakukan? Saya transformasi Z. Berapa berarti transformasi Z-nya, Pak? X min mu dibagi sigma. X-nya berapa? 90 dikurangi 80 dibagi 10. Jadinya berapa ini? 1 kan? Nah, berarti berapa peluang Z lebih besar dari 1? Oke, berarti kalau kita mencari di tabel, berarti ini apa? 1 dikurangi peluang Z kurang dari 1. Oke, sekarang Anda cari di tabel. Berapa peluang Z kurang dari 1? Ada yang sudah ketemu? Anda punya tabel Z ya? Oke, kalau Anda nggak punya tabel Z, saya akan ajarkan Anda mencari cepat dengan menggunakan Excel. Ya. Ntar saya buka Excel-nya dulu. Nah, ini saya gunakan Excel. Oke. Kalau Anda mau cari cepat, ya, tadi saya mencari apa? Peluang Z kurang dari 1. Ya. Kalau Anda mau cari di Excel, Anda cari norm S distribution. Ya, pakai S, norm S distribution. Masukkan dia 1. Hasilnya berapa? 0,841. Ya, ini adalah 0,8413. Sehingga berapa hasilnya? 0,1587. Ya, 0,1587. Oke. Nah, sekarang bagaimana yang B? Jika diambil 20 orang mahasiswa secara acak, berarti N-nya berapa ini? N-nya sama dengan 20. Berapa peluang rata-rata nilai metode statistika dari mahasiswa tersebut di atas 85. Jadi yang bicara apa? Peluang X rataan lebih besar dari 85. Ya. Bagaimana cara mencarinya? Nah, berarti Anda transformasi Z-nya. Transformasi Z-nya apa? X rataan min mu dibagi sigma per akarnya. X rataan kita berapa? 85 dikurangi 80 dibagi 10 per akar 20. Oke, Anda hitung berapa? 85 dikurangi 80 dibagi 10 per akar 20 berapa? Tolong hitungkan dong. Biar Anda nggak ngantuk. Anda kalau UTS kemarin hitungnya pakai Excel atau pakai kalkulator? Siapa kalkulator nggak? Kalkulator, Bu. Kalkulator, oke. Silakan Aldo. Minta bantuan hitung dulu, Aldo. 85 dikurangi 80 dibagi 10 per akar 20. Berapa hasilnya? 5 akar 2 per 5? 5 akar 5 per 2. 5 akar 5 per 2. 5 akar 5 per 2. Oh, dalam berapa ya? Terbalik. Berapa tadi? 5 per 5 akar 5 per 4. 4 per 2 per 2. Per 2. Iya sih. Iya. 85 dikurangi 80. Ya. Saya butuh butuh angka ini ya, angka desimalnya. 5 dibagi 10 ya kali akar 20. 2,23 ya. Hasil akhirnya 2,23. Nah, ini hasilnya tadi 2,23. Coba diverifikasi, benar nggak? 2,23.
5 di Ya Bu, betul Bu. tengah ya. Betul Bu. Oke, sip. Nah, sehingga di sini kita mencari berarti peluang Z lebih besar dari 2,23. Nah, berapa peluang Z lebih besar dari 2,23? Ada yang buka tabel? .9871 Bu. Untuk Yang mana? yang P kurang dari 2,23, Z kurang dari 2,23. Oke, sebentar ya. Berarti saya pindahkan ke sini ya. Oke, berarti ini kan 1 dikurangi peluang Z kurang dari 2,2. Hasilnya adalah 1 berapa? 0, berapa tadi? 0,9871. 871. Berarti hasilnya adalah 0,0129. Ya, hasil akhirnya. Paham ya? Jadi kapan Anda menggunakan itu dengan memperhatikan sampelnya, kapan tidak adalah dilihat dari konteks pertanyaannya. Pendekatan yang kita lakukan tetap pendekatan sebaran normal yang sudah kita pelajari. Paham sampai sini? Ada diskusi? Atau ada pertanyaan? Halo? Oke. Bisa dipahami ya? Bisa diikutin ya? Ya. Ya, ini adalah aplikasinya. Ya, aplikasinya. Jadi antara soal pertama dengan soal kedua kalian bisa bedakan. Soal pertama ini adalah kita berbicara mengenai sebaran dari seorang mahasiswa. Tapi kalau yang soal nomor kedua, kita bicara sebaran dari 20 orang mahasiswa. Sehingga yang kita tanyakan adalah rata-ratanya. Sedangkan yang pertama adalah metode statistikanya. Jadi Anda perhatikan bagaimana cara Anda mentransformasi setnya. Paham ya? Oke. Ada pertanyaan atau diskusi sampai sini?